Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Lentera Sunyi. Bersama saya, admin Lentera Sunyi. Kali ini, admin akan menceritakan kisah pendakian ke Gunung Ciremai via Linggarjati yang dialami oleh Ray dan kawan-kawan. Admin mendapat cerita ini dari salah satu narasumber, yaitu Ray. Langsung saja kita simak ceritanya. Jumat malam Sabtu tanggal 5 November, aku bertiga dengan teman kuliah dari Jakarta menuju arah Linggarjati. Pukul 5 sore, bis yang kami tumpangi dari terminal Kampung Rambutan melaju seperti kesetanan menerabas jalan. Ya, saat itu bis hanya berisi 14 penumpang saja. Sampai masuk pukul 1:15 dini hari, kami sampai di Kabupaten Kuningan. Kemudian kami bertemu dengan rombongan pendaki dari Solo berjumlah 3 orang dan pendaki dari Surabaya berjumlah 5 orang. Alhasil total 11 orang. Kami mencarter satu buah mobil bak sayuran sampai di base camp Linggarjati. Saat itu menyewa mobil bak kita dikenai biaya 150.000 untuk jumlah 11 pendaki. Karena supir mobil bak tersebut kebetulan searah pulang ke lokasi base camp. Di sepanjang perjalanan menuju base camp, aku berbincang dengan kernet mobil bak di depan. Namanya Kang Yana dan supirnya bernama Kang Yuyun. Nama keduanya mirip nama perempuan. Kang Yana memberitahu kami, selama awal bulan November ini cuaca sulit ditebak karena jalur yang akan kita tempuh melewati base camp Linggarjati relatif pendek, tapi mata air sulit ditemukan. Kang Yana sudah sejak SMK sudah mulai pendakian ke Ciremai melalui 4 jalur, yaitu Palutungan, Apui, Linggarjati, dan Padabungar. Aku diberi pesan agar berhati-hati saat memasuki shelter Bapatire sampai shelter Pengasinan. Beliau berpesan, jaga lisan, jangan tertawa berlebihan saat masuk di tanjakan siksaan Bapatire saat masuk sore hari. Penghuni makhluk halus tidak suka akan keberadaan suara-suara yang kurang berkenan. Saat itu, aku pegang semua kata-kata Kang Yana. Tak terasa sudah dekat memasuki base camp Linggarjati. Kami diantar menemui pengurus base camp yang kebetulan akrab dengan Kang Yana. Setelah mengurusi maksi menjelang waktu sepertiga malam, kami semua beristirahat sambil menunggu pagi untuk persiapan pendakian. Tapi jadwal sedikit molor dikarenakan dari 11 orang yang akan mendaki, 8 diantaranya masih tertidur sampai pukul 12 siang karena kelelahan di jalan. Kita berkumpul pukul 1 siang untuk persiapan pendakian. Ya, mungkin hampir setengah 2 siang lah kami baru mulai bergerak pendakian. Saat itu dipimpin oleh pendaki dari Solo bernama Mas Aji, Mas Sugeng, dan Mbak Yuni. Ketiganya sudah pernah 2 kali melewati base camp Linggarjati. Perjalanan menuju sore terasa lamban akibat trek habis diguyur hujan. Aku sendiri 3 kali terpleset saat masuk di shelter Cibunar sampai shelter Kondang Amis. Kedua temanku pun tak luput dari terpleset karena medannya tanah basah. Memasuki shelter Kuburan Kuda sudah hampir pukul 5:30 sore, menandakan hari mulai gelap. Kabut tipis terus mengikuti sepanjang perjalanan kami. Tidak ada kejadian apapun saat kami beristirahat di shelter ini. Kami masih saling berbicara agar tidak terlihat canggung. Kami lanjutkan kembali perjalanan menuju shelter pos Pangalap dan suara azan terdengar dari kejauhan. Aku menyalakan lampu badai ketika hari mulai gelap, diikuti senter dari pendaki dari Surabaya dan Solo. Posisiku ada tepat paling belakang saat itu. Step by step, kami lalui kegelapan malam sampai tiba di pos tanjakan Seruni. Pukul 8 malam, kita beristirahat mendirikan bivak karena mulai gerimis. Kami memasak air untuk menyeduh kopi dan makan cemilan roti dan biskuit yang dibagikan Mas Arya dari Surabaya. Gerimis tak kunjung reda karena hari mulai malam. Kami semua berdiskusi tentang melanjutkan perjalanan
atau stay malam ini. Tapi rombongan dari Surabaya bernama Gatot sesumbar dengan omongannya. Mereka meledek kami semua dengan berkata, "Cuma segini aja kemampuan pendaki." Mas Arya mengutuk keras omongan Gatot dengan mengatakan, "Jancuk, diem sampean, jangan sombong di sini," ucap Mas Arya. Karena Gatot terus-menerus menyerocos dengan bahasa Jawa yang aku sendiri tidak mengerti. Alhasil Gatot dan ketiga temannya, Taufik, Indra, dan Galuh, melanjutkan perjalanan tanpa kami menuju shelter Bapatiri. Aku terdiam, sementara menenangkan Mas Arya yang ditinggal oleh rombongannya. Akhirnya menyisakan kami 7 orang yang masih duduk di tanjakan Seruni. Mas Aji dan Mbak Yuni menyarankan agar kita segera menyusul teman Mas Arya, karena dikhawatirkan mereka terkena gangguan dari penunggu gunung ini karena sesumbar. Pukul 8:30 malam, kami akhirnya memutuskan untuk menyusul teman Mas Arya. Hampir 1,5 jam, kami baru memasuki shelter Bapatiri. Jejak Gatot CS benar-benar hilang dari jangkauan kami semua. Sepertinya Gatot CS terlalu bersemangat untuk pendakian kali ini. Pukul 10 malam tepat, kami memasuki tanjakan Bapatiri. Kondisi tanjakan yang terbilang sangat menyiksa ditambah habis hujan, menyulitkan langkah kami. Kami bergantian menaiki satu langkah demi langkah yang menguras energi. Tepat di tengah tanjakan Bapatiri, Mbak Yuni berteriak histeris. Kami semua terdiam. Mas Arya yang posisi dekat dengan Mbak Yuni langsung memegangnya. Mas Aji kemudian mengambil alih tas carrier Mbak Yuni. Hampir pingsan kami dibuatnya, karena Mbak Yuni hampir saja terjatuh ke bawah kalau tidak cepat ditolong. Dengan susah payah, Mas Aji memintaku untuk duluan menuju ke arah shelter Batu Lingga untuk membuat tenda. Aku bergegas karena kondisi Mbak Yuni sudah sangat kelelahan dan hampir pingsan. Antara berdiri dan duduk di tanjakan Bapatiri, aku yang awalnya akan melaju melewati Mas Sigit dan Mas Sugeng untuk membawa carrier mereka untuk diangkat, mendadak terdiam. Suara jeritan tangisan tepat ada di kuping kananku. Itu suara seorang perempuan, bersuara lirih, dengan bunyi desis-desis seperti ular, dan kemudian terdengar lagi suara jeritan dan tangisan. Bisa dibayangkan dengan posisi masih di tanjakan, gelap malam, berhadapan dengan situasi seperti itu. Mas Aji menyenggol lenganku dan berkata, "Sampean lanjutkan saja, tolong diangkat tas kami," jawab Mas Aji. Tas yang di pundakku aja terasa sangat berat, ditambah aku dan kedua temanku bergantian mengangkat ketiga tas rombongan dari Solo. Aku menaiki 5 meter di atas untuk bergantian mengangkat tas carrier dengan bantuan tambang plastik yang besar. Ini sangat menyiksa sekali. Entah rasa lelahnya seperti apa. Sampai pukul 12 malam lebih 15 menit, aku baru bisa sampai ke shelter Batu Lingga. Dengan menahan rasa sakit dan lelah, aku bertiga mendirikan tenda, dan satu temanku menjaga tenda. Kemudian aku berdua turun menyusul rombongan dari Solo yang masih terjebak di Bapatiri. Entah rasanya seperti apa, tapi yang anehnya selama aku menuruni untuk menjemput Mas Sigit dan Mbak Yuni, tiba-tiba aku mendengar lagi suara tangisan. Kali ini suara pria merintih. Aku berdiam sejenak, mendengarkan suara tersebut antara pertengahan Bapatiri dan Batu Lingga. Pukul 2:30 pagi, aku berhasil membawa Mbak Yuni, Mas Sigit, dan Mas Sugeng menuju perjalanan ke Batu Lingga. Dalam perjalanan yang tertati-tati, suara pria yang menangis kembali terdengar. Mas Sugeng menyentri arah suara tersebut. Ternyata, di balik batang pohon, terlihat Gatot CS meringkuk menangis. Mas Arya yang posisi masih ada di bawah Mas Aji langsung tak percaya ketika temannya terpuruk di antara pohon-pohon. Akhirnya, kami mau tak mau mengangkat mereka satu persatu sampai ke pos Batu Lingga. Sangat melelahkan. Bahkan sampai pukul 6 pagi, mereka semua baru terkumpul di pos Batu Lingga. Kami semua kelelahan.
Secara fisik, kami sudah down. Secara mental, sudah berantakan. Aku tertidur tanpa tersadar di depan pintu tenda yang digelar matras dan terbangun pukul setengah 11 siang. Semuanya mulai membaik dan sudah siuman. Aku mendekati Gatot JS dan melihat banyak luka memar di bagian kaki dan pergelangan lengan sikunya. Luka memar yang sama dengan Mbak Yuni. Aku akhirnya meminta izin pukul 12 siang untuk melanjutkan perjalanan ke atas tanpa membawa carrier. Aku bertiga dengan kedua temanku dan ditemani Mas Sigit sampai puncak Ciremai. Keadaan di atas cerah. Kami berempat berbicara tentang kelelahan semalam yang terjadi. Dan Mas Sigit bilang, "Nanti aja pas turun kita cerita," kata Mas Sigit. Kami pun mengangguk saja. Hampir pukul 5 sore lebih 40 menit, kami berempat sampai ke shelter Batu Lingga. Dan kita putuskan jangan turun saat malam hari. Kita semua bermalam dengan membuka 4 tenda. Dan anehnya lagi, tidak ada pendaki lain yang lalu lalang naik turun kecuali kita bersebelas. Setelah azan subuh berkumandang, kami melakukan packing untuk persiapan turun ke base camp. Kami mengamati shelter Bapak Tere saat turun. Banyak tapak-tapak kami dan tali webbing yang seperti digigit oleh sesuatu. Entah binatang buas atau entah apa. Kami menuruni tapak-tapak turunan Bapak Tere dengan hati-hati sampai menuju shelter Seruni. Kemudian kami lanjutkan sampai base camp pukul 1 siang. Karena kondisi kelelahan, kami beristirahat di dekat base camp. Nah, di sini dimulai dari Gatot yang dimarahi Mas Arya karena ulahnya tersebut hampir mendatangkan bencana untuk kami semua. Mas Gatot meminta maaf ke kami semua bahwa saat melewati Bapak Tere, mereka dihadang wanita berpakaian seperti sinden, berperawakan sekitar 160 cm, memakai kebaya berwarna merah. Dan di sisi tempat kami menemukan Gatot JS. Menurut Gatot, mereka dikepung oleh sosok tak kasat mata yang mengikuti mereka saat menaiki tanjakan Bapak Tere. Mereka shock dan Mbak Yuni membenarkan. Saat dia berteriak, sosok perempuan berpakaian kebaya memelototinya dengan berdesis suara, "Bawa turun teman kamu. Kalian semua kurang ajar." Alhasil, Mbak Yuni berteriak sekencang-kencangnya karena baru pertama kalinya Mbak Yuni menyaksikan penampakan di depan matanya sendiri. Itu saja ceritaku kali ini. Ya, awal-awal merintis pendakian bersama teman kuliah yang penuh kenangan dan tantangan. Dan masih dalam kondisi asri, tidak banyak pendaki, tetapi tetap mematuhi norma-norma yang berlaku di alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.